Ya, iman itu dianggap benar, diperhitungkan benar. Yo, Itu yo. maksudnya di situ. Yo. Nah, jadi bukan berarti dosa yang kita perbuat itu mendapatkan suatu pujian atau mendapatkan suatu nilai prestasi di hadapan Tuhan. Dosa itu ya konsekuensinya adalah hukuman. Ya, dosa itu konsekuensinya adalah kebinasaan. Tetapi begitu di dalam Kristus, karena iman diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itu berarti dia harus mengalami pengorbanan, mengalami kematian terhina di atas salib karena dosa-dosa itu. Jadi konsep pembenaran itu pun tadi misalnya dalam Roma ya, pasal yang ke-8 itu ya, ayat 29. Kita dipilih, kita dibenarkan. Ya, kita dipilih, dibenarkan. Kemudian kita juga dipanggilnya, kita juga dimuliakannya. Roma 8:29 itu. Dipilih, dibenarkan, ya, dipanggilnya dan dimuliakannya. Itu penekanannya di situ. Yo. Ya. Luar biasa ya Pak Mar. Coba naikkan yang Ya, satu. coba. Ya, coba Firly, coba. Ayo, Jadi Firly. konsep pembenaran Ayo Firly. ya, Firly. Salam. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya. Ada yang mau disampaikan dari Katolik, Protestan? Saya Katolik Pendeta. Oke. Silakan. Saya mau bertanya nih, Pak Pendeta, terkait dengan Ya, tadi silakan. Pak Pendeta bilang mengenai perbuatan baik. Apakah perbuatan baik itu tanpa percaya kepada Yesus itu masuk surga? Masuk surga apa Man? Oh, tidak. Tidak. Jadi kalau kamu punya perbuatan baik tapi kamu tidak beriman Kristus, ya tetap neraka. Oke. Masuk neraka. Ya. Berarti coba Pak Pen buka Lukas 10 tentang perumpamaan seorang Lewi. Coba dibaca saja. Coba. Sebentar ya, Pak Pen ya. Saya ambil HP yang satu dulu. Ya. Tadi Pak Pendeta bilang hanya iman. Walaupun dosa dari awal kita, kalau percaya Tuhan Yesus masuk surga. Sekarang tidak. Oke, Pak Pen saya baca Tidak. ya Pak Pen ya. Silakan dibaca. Lukas 10 25 sampai 37 menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang si orang yang dirampok dan ditinggalkan terluka di pinggir jalan. Imam dan seorang Lewi yang lewat tidak menolong. Tetapi seorang Samaria yang lewat menunjukkan belas kasihan dan merawat orang tersebut. Yesus kemudian bertanya kepada ahli Taurat, siapa di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama manusia bagi orang yang terluka itu? Ahli Taurat menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus menyuruhnya untuk melakukan hal yang sama. Ingat, kasih kepada sesama, tindakan kasih. Perumpamaan ini menjadi pelajaran penting Pak Pen tentang berbelas kasih dan bertindak untuk menolong sesama. Apakah menurut Pak Pen perumpamaan itu yang diajarkan Yesus kepada ahli Taurat? Padahal pada zaman itu orang Samaria itu beda agama loh. Ya, jadi begini, pada ayat itu menekankan peristiwa, ya, peristiwa seseorang
yang sedang mengalami accident ya, mengalami suatu musibah. Ya, lalu kemudian dalam konteks ayat itu ada orang yang beragama, yang tahu hukum Taurat, sama sekali tidak memperlihatkan perbuatannya ataupun belas kasihannya. Tetapi dalam konteks itu kemudian orang Samaria, yang kalau kita lihat dalam sejarah, orang Samaria dengan orang Farisi itu memiliki apa ya, suatu pertentangan di antara mereka di zaman itu ya, sampai sekarang pun. Lalu kemudian justru orang Samaria ini memperlihatkan belas kasihannya, memperlihatkan tindakan perbuatan yang terpuji, di mana kemudian dia menolong orang yang mengalami musibah itu, lalu dibawa ke penginapan, lalu dibayarkan penginapan dan lain-lain. Lalu pertanyaannya adalah, apakah perbuatan baik orang Samaria itu mendapatkan keselamatan kekal masuk surga, atau kemudian dia justru mengalami kebinasaan? Ingat bahwa dalam hal keselamatan kekal di dalam Kristus itu penekanannya adalah faith ya, percaya kepada yang datang ke dalam dunia ini, yang ada di tengah-tengah mereka ini. Nah, kalau kita kemudian perhatikan konteks, misalnya Lukas Kisah Rasul ya, pasal 2 itu ya, banyak sekali orang-orang yang mendengarkan pengajaran Petrus, dan di antara mereka banyak yang bertobat ketika mendengarkan Injil, mendengarkan khotbah daripada Petrus. Lalu mereka memutuskan, lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ya, lalu Petrus mengatakan, biarlah kamu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Ya, artinya penekanannya adalah biarlah kamu percaya kepada Yesus, lalu kamu akan mengalami pembaptisan kemudian. Jadi bedakan konteks. Kalau kemudian terkait dengan belas kasihan atau kebaikan yang dilakukan atau peristiwa itu tadi, itu berkaitan dengan perbuatan. Nah, pertanyaannya adalah apakah perbuatan orang itu menyelamatkan? Ya, kalau dia tidak kenal Yesus, dia tidak percaya Yesus, ya dia tetap binasa, dia tetap mengalami penghukuman kekal. Kalau baca dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, atau Yohanes 3:16, kan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap yang percaya. Jadi penekanannya adalah percaya. Setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau Roma 10 ayat 9-10 misalnya, jika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka pasti diselamatkan. Jadi peristiwa Samaria dengan orang Farisi itu adalah peristiwa terkait dengan pengamalan daripada praktek hukum-hukum Taurat. Ya, jadi hukum-hukum Taurat tidak menyelamatkan. Ya, praktek perbuatan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah by faith alone, oleh iman. Iman itu diperhitungkan sebagai pembenaran di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah perlihatkan beberapa teks tadi itu. Ya, silakan. Oke, baik Pak Pen. Terima kasih atas penjelasan Pak Pen yang sangat begitu bagus. Di sini saya mau bertanya lagi. Dalam konteks Lukas 10 yang tadi saya bacakan, di situ betul-betul tertulis di penekanannya Yesus mengajarkan perumpamaan. Itu Yesus sendiri, Pak Pen, yang mengajarkan kepada para ahli Taurat. Yesus sendiri yang berkata tentang kehidupan kekal, bagaimana seseorang bisa memperolehnya dengan melakukan tindakan atau perbuatan.
Papen tidak menjelaskan secara terperinci tentang ayat itu. Papen malah memutar-mutar. Padahal Papen sendiri sudah dengar yang tadi saya bacakan. Yesus yang mengajarkan, bukan Petrus, bukan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jemaat di Korintus, tidak. Di dalam Lukas betul-betul tertulis Yesus sedang mengajar. Masa Papen tidak mengerti bahasa Alkitab, Papen? Dan di sini saya mau tanya, Papen, kehidupan kekal itu seperti apa? Dan yang kedua, apa bedanya, apa arti dari perumpamaan dan peristiwa? Papen boleh jelaskan? Tidak, yang saya tanyakan adalah keselamatan itu by faith atau perbuatan. Keselamatan itu oleh iman atau oleh perbuatan. Begini, Papen, Yang saya tanyakan. Papen mungkin tidak mengerti maksud penjelasan saya. Saya kan tanyakan di situ. Tidak, di berdasarkan ayat yang kamu rekomendasikan di dalam Lukas pasal 10 itu. Yang saya tanyakan adalah, menurutmu pengajaran Alkitab itu, keselamatan itu berdasarkan iman atau perbuatan semata-mata? Keselamatan itu berdasarkan iman, harap, dan kasih. Bukan hanya semata-mata iman saja. Keselamatan diperoleh melalui Tidak, iman, harap, berdasarkan konteks, berdasarkan konteks konteks Lukas di atas, yang konteks kamu rujuk. Lukas yang saya rujuk itu berdasarkan perbuatan baik, kasih yang si Yesus ajarkan untuk kita umat manusia. Kasih. Berarti kamu tidak konsisten. Konsisten Kamu bagaimana? tidak konsisten. Ya, tadi kamu mendatangi 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan bahwa iman, perbuatan, dan kasih. Tetapi di ayat yang satu ini kamu menekankan keselamatan berdasarkan perbuatan. Mana yang kamu mau lebih kamu mencondong ke hal yang mana? Menurut Papen, kamu Papen dan punya menurut Alkitab mana? apa yang Papen saat ini ngomong itu, Papen mengarahkan saya untuk mengikuti alurnya Papen. Tidak bisa begitu, Papen. Tidak, kita mengikuti Alkitab saja. Kita mengikuti Alkitab. Kita mengikuti Alkitab. Yang saya jelaskan di situ adalah salah satu hal yang diajarkan Yesus sendiri. Ingat, hal yang diajarkan Yesus melalui perumpamaan itu. Melalui perumpamaan itu ialah perumpamaan tentang seorang Lewi yang ditolong oleh orang Samaria, yang mana orang Samaria dikenal tidak beragama, alias ateis. Ya, lalu kemudian Nah, di situ kan di dalam perumpamaan itu kan bercerita orang yang tidak beragama tetapi bisa berbuat kasih, memperoleh hidup yang kekal. Di situ menegaskan Yesus sendiri, bukan Rasul Petrus, Markus, Lukas, Yohanes, Andreas, Bartolomeus, Matius. ya, coba dilihat ayatnya. Coba dilihat lagi ayatnya, Pak Pen. Lukas. Coba Lukas Yang 10. menurutmu orang itu selamat itu mana? Coba Lukas pasal ini ya, tar ya. Ayat yang keberapa menekankan iman di situ bahwa orang itu selamat masuk surga? Lalu kemana dia? Dari atas. Dari atas, Pak Pen. Lukas 25 sampai 37. Lukas pasal 10 Ya, orang ayat 5 Samaria. sampai 37. Ya, Pak Pen coba menelaah kembali isi firman itu. Ya, pada suatu Baca kali baik-baik, berdirilah Pak. seorang ahli Taurat mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ya, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Ya, itu perintah pertama dan terutama ya. Kata Yesus kepadanya, ya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ya, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, ya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ya, jawab Yesus,
adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Ini kemudian Yesus menganalogikan ya, perumpamaan. Ia jatuh di tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ya, ia seorang beragama ya. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, lalu datang seorang Samaria. Ingat, perhatikan sejarah ya. Orang Samaria dan orang Farisi itu memang ada rentetan atau memiliki suatu ketidakharmonisan ya di dalam relasi sosial di antara mereka. Lalu datanglah seorang Samaria yang datang lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Ya, jadi ada tiga orang ya, 3 bagian khusus, yaitu tadi orang yang belajar hukum Taurat, ahli Taurat, kemudian orang Lewi, kemudian juga adalah orang Samaria. Jadi orang Samaria itu walaupun dia adalah di masa itu bukan orang yang tahu hukum Taurat, bahkan orang yang sangat jauh ya, bahkan orang-orang Yahudi tidak memiliki relasi yang baik ya, hubungan yang baik dengan orang Samaria. Tetapi justru orang Samaria itu memiliki belas kasihan, memiliki tindakan perbuatan baiknya. Tanda kutip tadi kamu menyebutnya seorang ateis yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu mendapatkan jaminan sorga, mendapatkan keselamatan kekal di Firdaus, ya, mendapatkan kehidupan yang kekal? Ya, betul, mendapatkan kehidupan yang kekal sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Dan Yesus, ingat, Yesus sendiri yang berbicara. Tidak, salah Tidak. kamu, salah Tidak, kamu. jangan salah. Kamu salah, kamu nggak boleh. Kamu belajarnya di mana? Siapa yang ngajari kamu Alkitab? Jangan marah-marah, Kalau kemudian Pak Peden. keselamatan itu, Sahabat dengar Pak Pendeta. dulu, kamu Satu-satu. dengar dulu. Jangan marah-marah Ya. dulu, Kapten. Jadi bukan marah-marah, kamu dengar saya dulu. Kamu dengar saya dulu. Kamu dengar saya dulu. Keselamatan itu adalah by faith, ya, keselamatan karena mengenal, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi saya sudah sampaikan peristiwa Lukas pasal 10 itu ya berkaitan, kan tadi ditanya, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, pertanyaannya, apakah orang Samaria itu? Ya, lagi-lagi jangan kamu membuang konteksnya dari atas. Perhatikan dari atas teks itu. Ya, lagi-lagi jangan kamu kemudian dengan teks itu
menekankan bahwa orang yang berbuat baik tanpa Yesus juga selamat kok. Nah itu kamu ajaran sembarang, itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Ya, jadi peristiwa terkait dengan belas kasihan itu pun ayat itu tidak menekankan, ya, secara kalau mau secara eksplisit juga tidak menjelaskan bahwa orang itu kemudian masuk surga. Tidak ada ayat itu, tidak ada penjelasan itu. Jadi itu hanya peristiwa compassion, peristiwa belas kasihan. Karena itu keselamatan itu tidak menekankan perbuatan baik. Keselamatan itu menekankan iman. Jadi gugur kamu. Gugurnya di mana? Sedangkan Papen Ya, jangan bilang gugur gugur itu. dulu dong. Gugur ya, tidak ada korelasinya. Papen, Oh, jangan bilang selesai. kita dua gugur ini. jangan bilang gugur dan tidak gugur. Papen, di dalam Protestantisme, di dalam Protestantisme itu kan ada tiga hal: sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Nah, kalau Papen bilang konteks yang di dalam Lukas tadi gugur, berarti sola scriptura otomatis gugur. Betul kan, Papen? Nah, apa yang kamu pahami sola scriptura? Sola scriptura, back to the Bible, betul? Mengikuti ajaran Salah kamu. kita. Oh, lalu Begini terus apa, loh. Papen? Sola scriptura itu berarti untuk yang berkaitan dengan Yang kehidupan berkaitan moral, dengan ya, keinginan berkaitan pendeta dengan gitu ya, Papen. pengajaran. Iya. Coba kamu jangan ad hominem atau kamu kamu betul-betul lari dari yang dimaksudkan. Yang lari Jadi gimana, jangan stromen. Jadi begini, kamu harus betul-betul pilar-pilar reformasi itu bukan berarti ya bertentangan dengan yang kemudian tadi disampaikan itu. Pun itu dari dalam kitab suci. Ya, yang harus kamu paham, sola fide itu berkorelasi dengan apa? Kaitannya apa? Sola scriptura itu berkaitan dengan apa? Berarti jangan dipahami adalah dari Alkitab. Ya, jangan seperti si Allegro itu. Jangan dari dengar Alkitab, dulu, dengar dulu. Jangan seperti si Allegro itu mengatakan hanya Alkitab saja. Ini Alkitab kok. Berarti Pak Pendeta menolak Alkitab. You stupid. Yes, itu Alkitab. Jadi Berarti sabar, kamu Pak harus Pendeta. tahu begini. Ya, dengar, kamu tidak belajar, kamu nothing, ilmumu nol besar. Jadi saya katakan, kamu mau katakan mau dari Rasul, mau dari Yesus. Yes, itu Alkitabiah. Yes, itu firman Tuhan yang dari dalam Alkitab suci. Apakah kemudian juga kamu mengatakan si Adi Markus bukan sola scriptura? Nah, itu karena kamu tidak paham sola scriptura itu apa. Sola scriptura adalah bahwa apa yang kamu ajarkan berkaitan dengan dogma. Tidak, kalau jangan ini, saya sudah ini. Pak Pendeta kalau sudah sabar, Pak kelewatan, Pendeta, jangan ganas-ganas malam-malam, Pak Pendeta. Iya, betul. Kita debat, yang santai. Kita sharing-sharing ini, Pak kemudian, Pendeta. karena begini, karena kalian mengatakan berarti Pak Pendeta menolak Alkitab dong. Itu Alkitab loh. Because you don't understand what this means, sola scriptura. Oh my God. Ya, karena kamu nggak mengerti. Jadi sola scriptura itu berkaitan dengan apa yang kamu ajarkan, berkaitan dengan dogma-dogma, berkaitan dengan doktrin-doktrin. Ada nggak dukungannya dari dalam kitab suci bahwa kitab suci itu adalah ajaran yang tidak bisa salah, yang tidak bisa adalah dikoreksi, tetapi memiliki kebenaran yang bersifat mutlak dan absolut, yang bersifat theopneustos, tidak bisa salah. Itulah sola scriptura. Tetapi sola scriptura tidak menolak rujukan bapak-bapak gereja, tidak menolak tradisi, begitu loh. Tetapi apakah bapak-bapak gereja itu memang, maka harus ditolak. Jangan Ya, karena Pak ini Pendeta, Alkitab loh, ini firman Pak Tuhan Pendeta. loh,
kok menolak sola scriptura? Nah, itu kamu stupid itu karena Ya, kamu nggak Pak Pendeta, ngerti saya mau apa tanya, itu sola tradisi apa scriptura. yang Pak Pendeta pertahankan yang anggap tradisi yang anggap benar? Stan- Jadi ter- Pak Faldi, sebentar saya mau tanyakan untuk Pak Ya. Pen. Pak Pen, yang setahu saya ya, sola scriptura adalah doktrin yang menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang tak terbantahkan. Dalam hal ini, satu-satunya tak bisa salah. terus begini, kalau satu-satunya tidak, oke, Jadi- Pak Pen gini ya, kita berdebatnya terstruktur, oke? Ya. Begini, oke, saya mengcopy penjelasan Pak Pen, tidak bisa salah. Terus Pak Pen punya pernyataan yang tadi di dalam Injil Lukas pasal 10, Pak Pen sendiri mengatakan bahwa itu tidak benar alias digugurkan. Padahal kan di Ya, situ sudah jelas. Di situ sudah jelas ini. Penekanan ayat dari Lukas 10. Sabar ya. Apa yang diajarkan Yesus saat itu? Pergilah dan berbuatlah demikian. Itu perintah Yesus. Kalau Pak Pen bilang itu gugur, berarti Pak Pen menggugurkan perintah Yesus. Betul Pak Pen? Betul tidak Pak Pen? Jadi kan ayat itu kan ditanya. Kalau Tidak. ya, Itu kan suatu peristiwa yang diceritakan Yesus, yang diajarkan Yesus. Itu gugur seperti yang ayat terakhir, pergilah dan berbuatlah demikian. Itu firman. Itu dalam konteks sola scriptura, itu firman, itu Alkitab. Itu tulisan Injil, tulisan firman Tuhan. Bapak mengerti? ya, Dan Pak Pen tadi Tulisan bilang itu firman gugur. Tuhan. Itu gugurnya di mana? Padahal itu Yesus mengajarkan. Selain iman yang bisa mendapatkan kehidupan kekal, itu apa? ya. Maka kemudian pertanyaan kita adalah bagaimana Jangan Pak Pen gini. Kalau kita mau berdebat terstruktur, saya bertanya, Pak Pen menjawab apa yang saya pertanyakan kepada Pak Pen. Setelah itu Pak Pen balik bertanya kepada saya, maka saya akan menjawabkan hal itu. Jangan Pak Pen menarasikan apa yang sudah saya omongkan, lalu Pak Pen tidak. gini. Begini loh. Poinnya kan yang kita argumentasikan ini adalah bagaimana kemudian keselamatan itu, bagaimana syaratnya. Kalau kemudian tadi kamu merujuk Lukas itu ayat 25 dan seterusnya, kamu mengatakan bahwa orang Samaria itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan, ateis. Lalu kamu mengatakan dia selamat kok karena dia berbelas kasihan, dia perbuatan baik. Pak Pen, saya minta maaf, bukan saya mengatakan, tetapi firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang berbicara. Minta maaf Pak Pen, Ya, saya tidak Tuhan Yesus Itu firman sendiri. Tuhan. itu kan Tuhan Yesus sendiri, narasi. ya, Pak Pen. Begini. Tidak, itu bukan ya Pak Pen. Pak Pen, itu bukan narasi, itu firman Tuhan. Jangan bilang narasi. Yes, Tuhan. dengar dulu. Itu kan narasi ceritanya kan, konteksnya kan bertemunya orang Taurat, ahli Taurat, orang Lewi dan orang Samaria. Pak Pen, Ya, itu bukan lalu konteks kemudian- sebenarnya. Itu adalah alur cerita, alur perumpamaan. Kenyataannya loh. Konteks sebenarnya Ya, adalah narasi bagaimana cerita. perbuatan, Yes. bagaimana mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu konteks yang sebenarnya. Konteks yang sebenarnya Iya. itu seorang murid ahli Taurat bertanya kepada Yesus, bagaimana cara dia bisa mendapatkan kehidupan kekal? Bagaimana, ingat Pak Pen, pertanyaannya dia bertanya kepada Yesus ya, bagaimana dia bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Iya. Yesus menjawab, kasihilah Allahmu. Ya, makanya tadi ada orang Samaria, ada ahli Taurat, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Perhatikan di sini. Ya, orang yang tahu hukum Taurat jelas dia mengenal Allah Yahweh, atau orang Lewi juga dia mengenal Tolong. Allah Yahweh. Pak Pen, Dia tolong percaya. minta maaf Pak Pen, minta maaf.
untuk jangan memperlebar alur diskusi. Kita mempersempit diskusi, kita bahas Lukas 10 ayat 27 sampai 30. Ya, Tidak, ya, kita benar. sedang Begini. ini kan seperti yang Pak Pen tadi jelaskan. Jangan kamu begini loh, yang kamu harus jauhkan pemahaman kamu. Jangan kamu ambil ayat itu yang penyebutan belas kasihan daripada orang Samaria itu untuk menekankan atau mendukung perbuatan baik kamu, yang kemudian Minta maaf, syarat Pak Pen. keselamatan itu. Jangan seperti Dengar dulu kamu. Bukan itu Kamu maksudnya. nggak bisa begitu, ya. Menafsirkan Alkitab itu jangan berdasarkan ayat yang menekankan perbuatan dan juga berdasarkan narasi yang itu berdasarkan Lukas itu. Ingat, Alkitab itu makanya sola scriptura itu keseluruhan 66 PL dan PB itu, ya. Itu tidak bisa kamu kemudian ya untuk menyerang sola fide lalu kemudian kamu angkat hanya karena Lukas pasal 10 ayat 25 mengisahkan tentang Samaria itu dengan juga orang-orang Levi dan orang hukum Taurat itu. Jadi ayat itu tidak menekankan iman, tidak merupakan syarat keselamatan. Kalau Pak Jadi Pen bilang seperti itu kamu jangan minta comot maaf. ayat, jangan comot ayat saya tidak untuk comot ayat, kepentingan, Pak nggak Pen. boleh, Pak Pen, ya. Jadi saya sudah begini ya, saya sebagai orang yang belajar Alkitab, kalau kamu tidak belajar lebih baik belajar, jangan sok-sokan. Intinya di situ. Jangan Gini, intinya di situ. Jadi kita berdoa. Rendah hati Pak Pendeta, rendah hati. kalau stupid, kalau stupid perlu belajar. Jangan sosok ngajar. Saya tidak suka. Ya, saya tidak suka. Back to Begini, Pak biblical. Pen. Kembali kepada Alkitab dan itu penjelasan. kan. Itu omong Nah, kosong. kembali kepada- Tafsiran stupid itu. Ya, saya turunkan kamu ya. Sudah selesai ya. Jangan Kamu gitu dulu, ngalor Pak Pen. ngidul saja Sebentar, di sini. sebentar dulu, Sudah sebentar. saya turunkan kamu. Sudah selesai Sebentar, kamu ya. Pak Pen. Kamu nggak ada Kebiasaan poin. nih, Saya Pak sudah Pen. jelaskan kamu. Tidak bisa mampu jelaskan diturunkan. Ya. Pak Saya Pendeta, sudah jangan, Pak jelaskan Pendeta. kamu. Aduh, Omong Pak Pendeta. kosong. Tolong, Buang-buang Pak waktu Pendeta. saya saja. Buang-buang waktu saya saja. Untuk apa saya buang-buang waktu? Saya tidak mau berdebat yang nggak ada gunanya. Saya turunkan saja. Jadi keselamatan itu by faith, iman. Yohanes 3:16 kan jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau Roma 10 ayat 9, ya, siapa yang mengaku dan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan maka diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik, karena tadi saya sudah tolak terus ayat itu tidak berkaitan dengan keselamatan, tidak berkaitan dengan keselamatan kekal. Ya, jadi belajar Alkitab itu yang benar. Jangan comot ayat untuk mendukung propaganda omong kosong, mendukung pemahaman teologi yang tidak alkitabiah, sembarangan saja. Ya, itulah harus ditolak ya. Sola fide itu adalah alkitabiah dan rujukan teksnya menekankan iman itu banyak sekali, berlimpah-limpah dari PL sampai PD. Ya, begitu ya Keren Valdi ya. Jadi saya sudah punya proposisi teologis. Ya, proposisi teologis saya adalah bahwa keselamatan itu by faith, iman. Iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Yang tadinya kita adalah status di dalam Adam. Ya, di dalam Adam kita adalah status orang hukuman, orang yang berdosa. Ya, orang yang layak dibinasakan. Status di dalam Adam, mengutip Roma 5:12, oleh dosa satu orang seluruh dunia berdosa. Mengutip Roma 5:18, oleh perbuatan orang benar satu orang, yaitu oleh Kristus Yesus, maka kita diselamatkan. Oleh dari ayat 18 sampai ayat 19. Jadi itu penekanan formulasi teologis atau posisi teologis yang menjadi pemahaman sola fide itu ya. Penekanan iman diperhitungkan sebagai kebenaran, sebagai kebenaran. Lagi-lagi, jadi tolong belajar yang benar. Sola fide itu apa? Bukan hanya iman, bukan hanya iman yang mati. Tadi Pak Fadli mengatakan
berarti boleh beriman. Lalu membunuh orang bolehkah? Selamatkah? Itu tidak paham kalian sola fide itu, kalian tidak paham sola fide. Itu harus banyak belajar betul. Jadi even seseorang itu punya iman, tapi imanmu itu betul-betul diaplikasikan, atau iman itu memang merupakan nanti juga ya mengikuti atau juga memahami konsep-konsep yang lain. Iman itu nanti dianggap benar, diperhitungkan benar di hadapan Tuhan. Yang tadi saya bilang, status di dalam Adam, lalu begitu di dalam Kristus kita dibenarkan. Dosa Ya, kita itu yang itu saya dianggap kejarkan benar. tadi saya sama Pak Pendeta. Nah, Maksudnya kan yes, Pak Pendeta poinnya itu di situ. hanya iman kan, begitu ditekankan hanya iman. Begitu Pak Pendeta. Sementara saya tadi kan Betul. iman dengan perbuatan, kan begitu Pak Pendeta. Yes. Pak Pendeta menjelaskan Betul, dari maka- tadi, iman biar dosa dari lahir kita, kalau kita punya iman dengan Tuhan, kepercayaan dengan Yesus ya, maka dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Ya, betul. Makanya tadi saya sudah jelaskan bahwa pembenaran itu adalah dari pihak Allah, dari Kristus yang membenarkan orang berdosa. Yang membenarkan orang berdosa. Jadi yang tadinya kita adalah di dalam Adam, orang berdosa, begitu kita di dalam Kristus, kita dibenarkan. Dibenarkan. Itu yang Dibenarkan. saya bertentangan dengan itu, Bro. Ya, ya. Pertentangan Makanya tadi saya coba kita baca di dalam Roma, ya, Roma pasal 8 ayat 29 ya. Coba bacain. Coba dulu Pak Pendeta. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya, ya Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Perhatikan, dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi dibenarkannya, mereka yang dipilih. Perhatikan, ya, dipilih, ya, dipilihnya. Yang kedua, ya, yang kedua apa? Ya, ditentukannya, ditentukannya. Yang ketiga apa? Dipanggilnya, mereka itu dipanggilnya, ya. Apalagi dibenarkannya, dibenarkannya, apalagi dimuliakannya, dimuliakannya, ya, begitu. Belajar Alkitab itu begitu, jangan asal comot ayat. Oke, siap Pak Pendeta. Belajar itu penting sekali. Ya Pak Pendeta. Ya. Saya akan belajar. Ayo, Dulu ya. Aku tanya kita Kenapa belajar. harus Manggarai? Yang lain juga, ya. Kita tunggu Mas Manggarai itu Pak Pendeta. Sudah jam berapa? Sudah jam 2 ya. Ya, sudah jam 2. Ternyata keren sob. Ya, yang naik itu tolong apa namanya, yang jaga mulut ya, yang sopan ya. Intin Jangan Pak Pendeta. kasar-kasar. Intinya Kalau Pak kasar-kasar saya Pendeta. turunkan. Pak Pendeta, intin sama Manggarai Pak Pendeta. Mereka bilang naik darah di santai saja. Itu harus diskusi yang baik, diskusi yang baik. Aku kok sengit bawa main. Karena apa tuh? Walaupun aku tahu bernarasi, kalau memang sudah kita bertentangan, memang tidak bisa. Kalau sudah Bilang menyimpang, naik darah di kalau sudah tidak sesuai dengan alur teologi yang benar ya, saya turunkan. Siapa Harus Pendeta? harus diskusi dengan baik, dengan hati yang baik, yang sabar begitu, biar enak kita bicara dulu. Biar enak kita ngobrol. Ya, Oke, begini Pak Pendeta, saya mau bertanya kepada Pak Pendeta nih ya. Pertanyaan sih simpel saja, pertanyaan dari saya Pak Pendeta ya. Simak baik-baik ya. Kalau menurut Bapak Pendeta ini, ajaran agama Katolik Roma itu ajaran apa menurut Bapak Pendeta itu? Untuk Katolik Roma. Coba Bapak Pendeta jelas sedikit. Ajaran agama Katolik Roma.
Ya, begini. Pun kalau kita memperhatikan sejarah, ya satu-satunya juga adalah apa itu patriark ya. Di abad pertama itu juga Roma itu masuk ya. Selain Mesir, Konstantinopel, ya Antioquia, Yerusalem dan lain-lain. Ya, Roma itu ya puji Tuhan memang tercatat dalam sejarah. Tetapi kemudian dalam perjalanannya ya dengan banyaknya kemajuan ya, perkembangan lalu kemudian kalau dahulu belum ada uskup, belum ada kepausan ya, lalu di abad ke-3, abad ke-4, abad ke-6 lalu kemudian muncullah uskup-uskup atau kepausan kemudian ya. Jadi secara umum komentar saya juga dulu dari Katolik ya, saya sangat tahu betul juga ajaran Katolik. Ketika saya belajar kemudian ya teologia Alkitab, teologia Biblika, historika, sejarah dan lain-lain. Ya, saya respect, saya sangat-sangat apresiasi sebenarnya dalam sejarah. Ya, puji Tuhan adanya suatu terpreservasi ya, terpelihara sebenarnya kekristenan ini tidak lepas juga dari peranan gereja Katolik Roma. Ya, tetapi kemudian yang ditolak oleh Protestan, ya misalnya yang paling fundamental adalah dalam gerakan reformasi ya, mereka menolak dengan berbagai praktek-praktek. Misalnya pada waktu itu ya bisa saja ada tim penggalian dana pada waktu itu ya, memang lagi membutuhkan duit ya dengan pola konsep yang lain. Misalnya dengan sebutan indulgensia itu. Bukan seperti tetapi itu sesungguhnya ya, artinya pola pikir kita bisa saja begitu kan. Tetapi kemudian saya tidak percaya kalau sampai hari ini ada surat indulgensi itu dipraktekkan di Katolik Roma. Itu pun sudah tidak ada. Tetapi sejarah mencatat bahwa pernah ketika membangun Basilika Roma itu ya ada peristiwa di mana indulgensi itu pernah dipraktekkan. Demikian. Jadi pandangan saya terhadap gereja Katolik sampai hari ini ya puji Tuhan sih, sebenarnya kan percaya Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, tres personae una substantia itu kan juga sudah merupakan ajaran yang sangat-sangat mendasarkan, fundamental. Maka bagi saya, kalau sudah percaya Tritunggal, kalau sudah percaya Divinatur Kalahan, Yesus itu satu pribadi dan dua natur ilahi, manusia dan ilahi, Allah itu sendiri ya, maka tidak ada perbedaan. Ya, dalam sebutan theological triage, ya theological triage artinya kalau itu memang hal berkaitan dengan primer, ya maka silakan saja ada hal yang sekunder, yang tambahan-tambahan dogma-dogma itu silakan saja. Tetapi kemudian ketika Protestan itu menolak sekunder-sekunder dalam gereja Katolik Roma, jangan kemudian dianatema. Ya, jangan kemudian heresi bidat. Maka bidat itu kan harus perlu dulu alat ukurnya apa, disebut bidat itu kenapa. Ya, jadi respon bidat itu dalam kontra reformasi itu adalah dengan hadirnya Konsili Trente itu kemudian. Jadi itu saya kira setelah saya belajar Alkitab ya sangat-sangat tidak tepat ya kemudian Protestan itu dianatema hanya karena ya menolak kepausan atau menolak kemudian doktrinal yang lain dalam gereja Katolik Roma. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau itu terkait primer, Tritunggal, ya kita satu dan sama. Ya, udahlah kita percaya sama-sama juga Yesus adalah Tuhan kita bersama, kan begitu. Kalau itu adalah sekunder, tambahan yang lain, suplemen yang lain, ya silakan sajalah dipercaya. Jangan karena Protestan tidak percaya, tidak ngaku lalu anatema. Nah, ini nggak benar. Ini nggak benar. Makanya saya secara pribadi saya juga dari tradisi Katolik Roma, ya saya sangat respect sebenarnya. Tapi kalau udah kelewatan, ya kelebihan menyerah, ya saya pasti juga ya mengedepankan
apologetik yang secara ofensif. Ya, yang secara ofensif juga saya harus perlihatkan itu. Ya, makanya saya sangat juga merasakan kesejukan hati saya ketika keren Pak Faldi ini. Saya melihat ya kemarin-kemarin saya sangat apresiasi ya kepada Pak Faldi, ya saya kira bagus sekali untuk menyejukkan apologetik dari kisah-kisah Manggarai semua, karya-karya Manggarai semua. Saya kira memang perlu dialog ya, perlu diskusi yang sehat, membangun dan juga menumbuhkan iman kita bersama di dalam Tuhan. Saya kira gitu, Brother Turis. Jadi kalau itu ditanya teologi mana yang di dalam Katolik itu kelihatannya benar, atau apakah Katolik itu benar atau tidak, ya seperti tadi saya bilang, primer doktrinalnya benar kok, tetapi sekunder suplemen tambahan ajarannya itu kan urusan Katolik Roma lah. Tapi jangan lupa, saya juga dulu pernah merasakan itu, pernah mengecap kebaikan itu gitu loh. Ya saya juga tidak bisa hindari juga terhadap tradisi masa lalu itu gitu loh. Ya, jadi makanya dalam pilar-pilar reformasi itu ya, dengan penekanan sola scriptura, sola fide, solus Christo, soli Deo gloria, dan sola gratia maupun pursuit of believers. Ya saya kira itu mungkin sangat-sangat beralasan juga, karena memang kesimpulan yang baik juga dari Alkitab. Begitu. Jadi kalau ditanya ada nggak dogma-dogma suplemen itu memang didukung secara Alkitabiah, ya kalau tafsiran Roma bisa saja berkaitan dan juga mendukung. Tapi kalau orang Protestan mengatakan oh sama sekali nothing, kan, nothing, tidak ada dukungannya. Ya kalau kemudian kami bilang nothing, tidak ada dukungannya, ya bagaimana mendamaikan ini semua? Ya makanya saya secara pribadi, ya itu urusan kalian lah, saya nggak mau uruskan. Nah gitu Pak Turis. Terus Lanjut lagi Pak. yang kedua, lantas kenapa orang Protestan itu tidak mau berdoa kepada Bunda Maria? Bisa jelas sedikit Pak? Ayo. Nah itu dia, karena kan setelah orang Protestan itu kan mempercayai satu perantara yang tunggal, satu perantara yang esa. Mengutip 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima itu ya, 1 Timotius 2 ayat yang kelima, bahwa hanya satu pengantara yang esa, yang lain dalam hal ini adalah harus diabaikan di dalam konteks doa maupun di dalam berkaitan dengan keselamatan. Jadi seperti tadi saya katakan juga, saya apresiasi kalau itu suplemen doktrinal, silakan, saya tak mau urus sebenarnya. Jadi secara teologikal, secara alkitabiah, ya mungkin orang Protestan memang sudah terbiasa dengan demikian ya. Lalu only biblical, hanya Alkitab, maka menolak yang lain. Ya sebenarnya kan juga tidak se ekstrim, tidak se ekstrim begitu sebenarnya. Jangan juga kamu itu ya orang Protestan, ya bahasa kasarnya ya, bahasa hari-harinya, jangan kurang ajar, jangan mentang-mentang paham Alkitab, baca Alkitab, kamu abaikan yang lain. Ya kelewatan benar memang. Ya, tetapi jangan lupa, ya saya percaya dengan hadirnya konsili Efesus 451 ya, maupun juga Kalsedon 541 kan sudah meneguhkan juga bahwa Maria itu adalah Bunda Allah, Theotokos, yang dipahami di dalam yang dipahami dalam Kristologi, anak dari Maria, yang kemudian adalah disebut Kristus itu. Jadi Maria, orang Protestan sangat menghormati Maria, tetapi berbeda apa yang dilakukan di gereja Katolik. Ya, makanya orang-orang Protestan yang mungkin tidak paham apa-apa ya, kalau saya lihat ya, lalu mereka dengan determinatif ya mengatakan Katolik itu idol ya, idol worship, menyembah berhala atau apalah komentar mereka. Nah sesungguhnya saya juga percaya bahwa saya tidak melihat orang Katolik itu berdoa, berbicara kepada Maria, kan tidak ada juga sebenarnya. Nah itu dia. Kan tidak ada.
Ya, Kalau cuman seperti ini kan yang pengakuan dari Pak Pendeta kan enak. Sementara teman-temannya Pak Pendeta itu kan dari room-roomnya Pak Pendeta kan pengertiannya kan beda. Begitu. Seakan kami berbicara memohon dengan Bunda Maria. Padahal kan pengakuan Pak Pendeta sendiri kan juga tidak toh. Gitu. Dan Pak Pendeta juga kan berasal dari itu. Iya, Salah Maria. itu kan pengalaman saya secara pribadi semasa saya di Katolik, Ya. hampir tidak ada apa namanya ya doa-doa khusus kepada Maria, tetapi mengaitkan Maria sebagai apa namanya sebagai seorang yang dihormati, seorang yang perantara. Makanya orang-orang Protestan ini betul-betul memang memiliki discernment ya, atau memiliki suatu ketajaman secara teologis, kemudian menggali ya, meneliti apakah upaya atau apa venerasi demikian alkitabiah atau bukan. Nah, itu yang kemudian dalam kesimpulan teologis daripada orang Protestan ya, ada yang pro kontra di situ. Ya, Ada begini, yang Pak pro kontra, Pendeta. ada. Begini, Ya. pengertian inilah perbedaannya di Protestan dengan di Katolik. Sementara di Protestan itu mengakui Bunda Maria itu adalah berdosa. Sementara di Katolik kami Ya, ya. orang yang disucikan, bukan berarti Karena kita berdoa kepada Bunda Maria itu adalah salah satu mengucap Tuhan berterima kasih gitu kepada Bunda Maria ada atas kehadirannya Pak Pendeta coba atas yang atas pernah saya itu sendiri. Pendeta. Ya, ya, betul. Salah Begini. Maria itu kan bukan main-main salah Maria. Coba Pak Pendeta resapi kata-kata salah Maria. Coba ulang kole yang apa Pendeta ya. Kulit ramen. Itu. Ya, salah Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Pak Pendeta. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Nah, itu dia. Ya, itu ya mumet, brother, mumet penjelasan itu memang. Kalau saya mau menjelaskan dari sisi teologi, sisi Alkitab ya, mungkin nanti kan memang banyak teman-teman yang apa berbeda paham ya, berbeda pemahaman di sini. Tetapi lagi-lagi saya katakan begini, saya mendukung saja, saya lebih berpegang kepada theological triage ya, entah mau itu tambahan di Gereja Katolik Roma ya, silakan saja itu dipraktekkan selagi tidak menolak hal yang primer, doktrin-doktrin primer. Jadi itu. Jadi kalau kita mau venerasi itu semua ini kan memang panjang lebar ceritanya ya, penjelasan itu semua. Misalnya dengan Immaculata of Mary itu, atau apa namanya apa namanya itu apa ya, Assumption of Mary atau Assumpta of Mary, naik ke surga, atau juga Virginitas of Mary. Ada 3 itu ya, ada 4 tambahan, ada 5 Theotokos, kemudian Immaculata of Mary, Virginitas of Mary, Assumpta of Mary, dan Co-Redemptrix ya, mengatakan bahwa Maria punya andil, memiliki kontribusi di dalam karya keselamatan. Nah, ini semua kemudian kan ditolak ya oleh Protestan, oleh Reformasi ya. Jadi kalau mengatakan begini, Maria itu tidak memiliki dosa asal. Nah, maka nenggo. Nah, coba sebagai teman-teman Manggarai, Kisah Manggarai, saya perlu jelaskan begini. Jadi orang-orang Protestan ini menjelaskannya begini. Harus pahami dulu apa itu dosa asal, apa itu dosa warisan. Nah, dosa warisan adalah dosa dipengaruhi oleh Adam sebagai manusia pertama. Itulah disebut dengan dosa asal. Dosa asal itu kemudian, waduh, terpelanting entah turun.